Ya, halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, masih dipenuhi dengan pengharapan yang datangnya dari Tuhan, masih dipenuhi kasih dan sukacita. Dan hari ini bersama-sama kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani lagi. Kemarin sudah ditemani Mbak Tia, sekarang saya ditemani lagi oleh seorang ibu-ibu. Mari Ibu untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, monggo. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh ucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kami bisa berjumpa dan berdampingan dengan Mbak Dea Komala yang cantik. Terima kasih. Di dalam kami akan menerima sapaan dari Tuhan, yaitu melalui renungan harian pada saat ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kami akan memperkenalkan nama saya Justina Puji Astuti, tetapi sebenarnya sudah dikenal dengan Bu Darto. Karena pengalaman yang alumni masa lalu itu kalau mencari di sini di rumah Bu Puji tidak ada yang tahu. Yang tahu Bu Darto. Dan di dalam keberadaan kami di GKJ Wonosari, kami sebagai majelis diakonia, bidang diakonia, dan mungkin kami di sini juga mau mohon maaf karena beberapa bulan ini kita tidak bisa berkunjung. Biasanya dengan Mbak Dea kita berkunjung kepada saudara-saudara yang kita cintai, yang terkasih, yang baru sakit. Tetapi sekarang karena pandemi COVID-19 ini kami harus taat kepada peraturan pemerintah. Dan pada saat ini kami akan menerima sapaan Tuhan, renungan, dan marilah kita buka dengan berdoa dahulu. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, di mana kami saat ini bisa berdampingan dengan Vikaris Diakumala, yang pada saat ini kami akan menerima sapaan-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima apa yang menjadi firman-Mu, yang menjadi petunjuk-Mu, dan terlebih kami bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa di surga, banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang akan dibacakan oleh Bu Darto. Terima kasih. Kita baca firman Tuhan dari Yeremia 23 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hingga dan hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang,
Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya, bersyukur sekali bagi kita yang saat ini masih bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, memeliharanya dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi corona ini mau tidak mau, disadari atau tidak, memang menimbulkan kesulitan hidup bagi banyak orang. Ada yang kesulitan karena mungkin mengalami sakit penyakit, karena ini memang ketika sakit corona ini bisa bukan hanya sakit fisiknya juga, tetapi kesepian karena harus mengisolasi dirinya sendiri. Yeah. Bahkan kita yang sehat juga kadang merasa kesepian ya Bu. Yeah. Biasanya bisa jalan-jalan, bertemu dengan anak cucu, saat ini harus tinggal di rumah sendiri ya. Nah ini kan juga yang sehat saja merasa kesepian, apalagi kok yang sakit. Belum lagi mungkin saudara-saudari kita di luar sana, mungkin ada juga bagian dari kita yang mau tidak mau harus mengalami PHK karena tempat bekerjanya mengalami kerugian atau penurunan di dalam bidang perekonomian. Nah, kesulitan-kesulitan hidup ini memang tidak bisa dihindari. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ke Bu Darto, ini kira-kira usianya berapa Bu sekarang? Bulan Mei ini 70 Bu? Iya. Sudah 70 tahun. Tanggal 30 Mei 70. Oh, tanggal 30. Ya. Oh ya, nanti ya Bapak Ibu yang mau Mbak Mio nggak bisa lagi corona. Ya tanggal 30 Mei nanti memasuki usia yang 70 pas. Sepanjang usia selama sekitar 70 tahun ini, saya yakin Bu Darto pasti sudah mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan ya Bu ya. Bisa nggak di-sharingkan satu kejadian yang paling sulit di antara berbagai macam kesulitan, yang paling sulit yang pernah Ibu rasakan itu kira-kira kapan dan bagaimana, monggo disampaikan. Paling sulit saya merasakan karena suami saya sakit. Oh, iya. Divonis oleh dokter bahwa suami saya sakit kanker paru. Padahal dia tidak merokok. Tuh. Oh, iya. Kata dokter karena dari kapur tulis yang dulu kan masih guru. Ya. Selama itu hadiahnya kanker paru. Oleh karena itu dalam pergumulan saya hanya satu. Kami mengajak suami saya, ayo kita hanya berserah dan berteriak kepada Tuhan. Karena pergumulan ini suatu pergumulan yang sangat hebat. Dan seterusnya tahun 97 itu karena sudah divonis kanker ganas, terus melaksanakan pengobatan. Kami di Jogja setiap hari ngantar Bapak sinar sampai 30 kali. Sehabis itu kemo yang sangat berat, yaitu kemo. Jadi sampai fisiknya agak. Karena dokter operasi belum bisa, dan ternyata setelah kemo dan juga sinar, dokter mengatakan mungkin bisa dioperasi tetapi di Jakarta. Saya pergi ke Jakarta, ternyata pada waktu itu di Rumah Sakit Persahabatan tahun 97 itu bisa operasi. Dan ternyata setelah di kemo dan di sinar itu bisa mengering krempel, dan dioperasi dia itu
bisa diambil bersih kankernya. Ya, pada waktu itu juga ditunggui sama Pak Pendeta Piarso, juga Pak Pendeta dari Rawamangun. Itu saya laporan di sana, jadi mendapat suatu kekuatan untuk Pak Pendeta sampai lupa saya. Karena masih muda di Rawamangun. Terus setelah itu di persahabatan sampai 1 bulan baru bisa dioperasi karena konferensi dokter, beberapa dokter. Setelah bisa dioperasi, puji Tuhan karena Tuhan selalu membimbing semua dokter dan juga memberkati suami saya, dinyatakan suami saya sembuh kembali. Terus dengan nanti ceritanya kalau banyak ya panjang ya. Terima kasih Bu. Tapi tadi seperti yang sudah diceritakan, salah satu kesulitan yang paling sulit adalah ketika harus menghadapi kenyataan Pak Darto ya. Jadi yang punya nama itu sebenarnya Bapak ya, Pak Darto itu mengalami kanker paru-paru, dan sebenarnya bukan karena hal buruk ya. Kalau merokok itu kan karena hal buruk, ini karena hal baik justru. Ketika melayani sebagai guru, dan memang waktu itu kan pakainya kapur ya. Kalau sekarang kan pakai spidol. Nah, dulu pakai kapur, jadi memang setiap hari harus menghirup debu-debu dari kapur itu. Dan saya memang belum pernah mengalami atau mendampingi, tapi sepertinya mendampingi yang seperti itu akan sangat berat gitu. Apalagi ketika melihat yang kita kasih mengalami kemoterapi. Kabarnya kalau di kemo itu memang sampai fisiknya ini mengalami kelemahan, ada yang muntah, ada yang macam-macam, disinar juga. Ya banyak dampaknya, pasti itu bukan hal yang mudah, apalagi harus pergi ke sana sini ya, ke Jogja. Ternyata Jogja waktu itu harus pergi ke Jakarta dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah dari ceritanya Ibu tadi, Bu Darto bertemu dengan orang-orang yang sungguh baik, seperti dokternya. Ya. Baik ya Bu dokternya. Baik. Dokternya tadi pertama di San Carlos. Kalau di San Carlos dokternya bilang kamu nanti menghabiskan rumah pekarangan seluruhnya habis. Tapi saya pindah ke persahabatan, ternyata bisa ditunjang pakai askes. Oh, pakai askes ya. Itu di persahabatan. Jadi dibantu juga oleh askes ya. Puji Tuhan ya. Kalau sekarang hanya seberapa tapi ya lumayan. Bertemu dengan dokter-dokter yang baik, orang-orang yang mungkin juga baik, dan juga ketemu Pak Pendeta di Rawamangun. Yang nanti Pak Pendetanya siapa juga belum teringat. Saya lupa ya. Ya adanya Pak Hosea, Pak Yuel bukan ya? Pak Kadarmanto bukan? Kadarmanto Pak ya? Pak Kadarmanto mungkin. Timur ya. Manto. Ya. Sekarang sudah sepuh Pak Kadarmanto. Ya mungkin Pak Kadarmanto waktu itu. Ya mungkin karena waktu itu juga Bu Darto bingung ya. Jadi ketika bertemu juga. Tapi kebaikan orang-orang itu apakah cukup menguatkan Bu Darto kala itu, berpengaruh atau enggak sih kebaikan orang-orang saat itu? Berpengaruh sekali, karena memang di mana tempat kok saya mendapatkan pertolongan. Dalam segi mencari obat ada yang menolong. Oh sana Bu belinya di toko Pramuka, pusat obat di Jakarta. Terus waktu saya cari obat kemo di Jogja tidak ada teman perawat yang mengatakan di Semarang Bu bisa cari dapat. Itulah suatu pertolongan dari yang Tuhan, luar biasa dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan lewat orang-orang yang baik. Jadi kayaknya ke sana nggak ada jalan, tapi ada orang yang menunjukkan dan akhirnya menemukan jalan. Nah, Bapak Ibu, tidak ada orang yang bisa terhindar dari kesulitan hidup, dan banyak orang menafsirkan, oh orang ini sulit hidupnya karena dosa dan lain-lain. Nah, kalau yang tadi kita baca, memang orang Israel mengalami kesulitan hidupnya jelas karena mereka melakukan dosa, karena mereka nggak taat, mereka hidupnya bandel begitu di hadapan Tuhan. Mereka harus mengalami pembuangan. Tapi Tuhan itu, saya tidak menemukan kata yang tepat, tapi Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab begitu istilahnya. Jadi ketika Tuhan memberikan suatu masalah kepada seseorang atau sebuah bangsa, Tuhan itu tidak meninggalkan. Jadi ketika bangsa Israel mengalami kesulitan yang luar biasa, Tuhan itu tidak meninggalkan. Nyatanya apa? Ketika mereka kesulitan, itu kok ada orang yang tetap jahat. Ya kan? Orang ini kan sudah kesulitan, masih ditindas, masih dirampas dan lain-lain. Padahal kan kalau Bapak Ibu mengenang lagi cerita penjajahan, memang tidak ada penjajah yang baik ya. Pasti penjajah itu jahat. Tapi kan ada yang penjajah yang kejam sekali, tapi ada juga penjajah yang tidak kejam sekali. Jadi mereka memang mengambil
perekonomian dan kekayaan, tetapi tidak sampai membunuh, menganiaya, kan ada juga. Nah, tapi bangsa Israel ini kadang ketemu raja yang ya bijaksana, tapi ada juga pemerintah-pemerintah yang kejam. Dan belum lagi orang-orang dari negaranya sendiri yang menjajah bangsanya sendiri. Jadi aneh ya, orang sudah susah masih disusah-susahin. Nah, tapi itu bukan bagian dari hukuman yang datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan bahwa orang jahat itu dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang lain. Nggak ada yang seperti itu. Jadi orang jahat itu ya karena keinginan hatinya, bukan karena ya saya ini jahat karena dipakai oleh Tuhan supaya menghukum orang lain yang jahat. Nggak begitu. Jadi ini tuh bukan bagian dari yang diinginkan Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat hal itu, Tuhan tidak diam saja. Tuhan bahkan akan menghukum orang-orang yang menyengsarakan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi bangsa Israel memang harus mengalami kesulitan hidup, tapi bukan berarti orang boleh bertindak jahat kepadanya. Nah, dan kesulitan hidup ini tidak selalu karena dosa. Tadi seperti yang disampaikan Bu Darto kan, Pak Darto juga mengalami kanker itu bukan karena merokok, bukan karena melakukan hal yang buruk, minum minuman keras atau beralkohol, tapi justru karena dalam pelayanannya sebagai guru. Kalau zaman dulu kan guru itu tanpa tanda jasa ya, maksudnya yang didapatkan sama yang diberikan itu tidak sebanding. Ngajar akuntansi terus. Kalau sekarang Bapak Ibu guru enak loh, bisa kopi-kopi buku diserahkan ke murid. Dulu kan didikte, ditulis ya harus, karena alatnya, fasilitasnya tidak seperti sekarang, dan yang diberikan dan yang didapatkan tidak sebanding. Nah, ada juga kesulitan hidup yang bukan karena dosa. Karena apa ya, nggak tahu, karena itu bukan datang dari kita, tapi Tuhan itu punya rencana yang tidak kita ketahui itu apa. Tapi yang penting adalah ketika kesulitan itu datang, Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan tidak melepaskan tangan kita, Tuhan menolong kita. Tadi ketika Bu Darto dari awal diberitahu salah satu dokter bahwa nanti akan kehilangan rumah, pekarangan dan lain-lain, maksudnya semuanya akan dijual untuk membiayai kanker itu tadi. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan sampai tergeletak. Asal Bu Darto dan Bapak masih sehat, masih kuat, maksudnya masih semangat dan berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan sendirian. Nyatanya ada jalan-jalan lain yang tidak terbayang sebelumnya. Awalnya juga mungkin nggak kebayang nanti ada obat alternatif, ketemu di Jakarta dan lain-lain, tapi Tuhan menolong. Nah, ini yang jadi pengharapan bagi kita. Saya yakin, nggak yakin sih, mungkin di luar sana atau Bapak Ibu yang sedang menonton juga mengalami kesulitan hidup akibat pandemi corona. Dan tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Salahnya negara inilah, salahnya pemerintah lah, salahnya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena ini memang keadaan yang tidak direncanakan oleh kita sendiri dan memang sulit untuk dihindari. Ya, ini bagian dari yang harus kita jalani saat ini, dan yang bisa kita pegang saat ini adalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan sekarang angka kematian akibat corona di Indonesia ini turun Bapak Ibu. Jadi dulu kan angkanya cukup tinggi, sekarang lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal, asal kita semua ini patuh. Nah, jadi bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan itu walaupun dalam kesulitan, Tuhan itu menjaga dan menolong kita supaya tidak sampai tergeletak. Kan Tuhan itu pokoknya akan memegang tangan. Ini banyak pujian sekali tentang Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Nah, saat ini Bu Darto juga akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan dan juga menguatkan kita. Lagunya apa Bu judulnya? Di Tengah Ombak. Di Tengah Ombak. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin juga bernyanyi, nanti bisa bernyanyi di rumah. Pergumulan. Ya, Di Tengah Ombak. Silakan. Saudara-saudara yang terkasih, kami di dalam wabah corona ini, mungkin saudara-saudara juga banyak yang mengalami suatu penderitaan, permasalahan. Oleh karena itu, dengan pertolongan Tuhan, marilah kita selalu kuatkan hati kami. Jangan kita lelah, jangan kita bersungut-sungut, tetapi bahkan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon pertolongan pada Tuhan, selalu berdoa agar kita dikuatkan. Melalui lagu ini kami akan memberikan. Di tengah ombak dan arus pencarian,
cobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan pada setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ya. Demikian. Terima kasih Bu. Jadi seperti yang tadi dinyatakan di kitab Yeremia bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas Daud yang adil bagi kita, dan Tuhan Yesus sudah hadir bagi kita. Dan seperti yang tadi dipujikan Bu Darto, Tuhan melihat kok setiap tetes air mata. Dulu aja ketika mereka belum mengenal Tuhan Yesus, mereka berpengharapan seperti itu karena sudah dijanjikan bahwa akan ada yang datang. Nah, kita ini yang sudah mengenal Tuhan Yesus tidak ada alasan untuk tidak berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang bahkan mengenal setiap tetes air mata kita. Jadi tetap semangat, tetap berpengharapan. Mari kita berdoa. Di tengah setiap hal yang harus kami lalui, bahkan ketika ombak keras menghadang kehidupan kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami, memegang tangan kami, dan tidak membiarkan kami terbawa arus kehidupan ini. Dan kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan hidupnya, yang mengalami kesepian karena ketidakjumpaan dengan keluarga yang begitu dirindukannya, yang mengalami kesepian karena harus mengisolasi dirinya, yang mengalami keresahan karena harus menunggu hasil tes, hasil darah, hasil swab atau hasil apapun yang menyatakan kesehatannya. Kami juga berdoa di tengah mereka yang saat ini sedang menangis, mengalami kebingungan karena pekerjaan yang tiba-tiba harus diberhentikan. Kami juga berdoa bagi orang tua yang terus mengalami kekhawatiran karena anaknya yang jauh. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang setiap malam berdoa bagi orang tuanya yang dirindukan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap sesama kami yang mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi corona ini. Dan kiranya Tuhan hadir, Tuhan merangkul kami di dalam setiap hela nafas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum video ini selesai, mungkin Ibu akan menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Ya, saudara-saudara kami yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, dan juga mungkin keluarga-keluarga muda semuanya, marilah di dalam pandemi COVID-19 ini, walaupun banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi kita tetap semangat, kita tetap bisa menjaga diri dan juga menurut peraturan pemerintah. Jangan abaikan, karena itu untuk kepentingan dan keselamatan kita bersama. Jadi kita hendaknya harus taat berdiam diri di rumah, selalu berperilaku hidup sehat, dan juga mempertahankan stamina tubuh kita, juga selalu cuci tangan dengan sabun setiap saat, dan marilah selalu kita juga tetap
berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan dan mohon pertolongan Tuhan agar kita terlepas dan terhindar dari corona. Demikian. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Darto untuk waktunya bisa bersama-sama dengan kita semua. Dan hari ini saya pakai baju PWKI loh Bapak Ibu. Ini seragam PWKI Natal kemarin sebelum pandemi corona. Jadi sempat Natalan bersama. Semoga nanti juga bisa ada persekutuan yang lain juga. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.